Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di kelas kalkulus. Oke, kemarin kita sudah belajar pengantar PD dan jenis-jenis PD gitu ya. Kita sudah belajar PD terpisah. Berarti kalau kita punya PD terpisah, tinggal untuk menyelesaikan PD ini tinggal diintegralkan gitu ya. Karena fungsi X sudah dengan DX, fungsi Y dengan DY. Kemudian PD yang dapat dipisahkan berarti PD-nya bentuk umumnya seperti ini, tinggal dibagi dengan, ini kita eliminasi GY, berarti dibagi dengan GY, PX gitu ya. Nah, setelah dia jadi bentuk PD terpisah, tinggal diintegralkan. Oke, kemudian sekarang hari ini kita akan belajar PD homogen. Nah, sebelum ke PD homogen, kita berkenalan dulu dengan fungsi homogen. Apa itu fungsi homogen? Jadi kemarin kita sempat singgung PD yang berbentuk ini disebut PD homogen jika fungsi mx dan ny ini merupakan fungsi homogen berderajat sama. Kalau derajatnya beda berarti ya bukan PD homogen gitu. Nah, apa itu fungsi homogen? Jadi fx-nya disebut fungsi homogen derajat n jika memenuhi sifat ini. F lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n di sini fxy. Oke, sebagai contoh di sini apakah fungsi ini merupakan fungsi homogen? Berarti kita cek apakah f lambda x lambda y ini akan sama dengan lambda pangkat suatu n gitu ya, kali dengan fxy. Oke, langsung saja tadi sudah saya buat. Oke, file Word saya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi di sini untuk menjawab ini, berarti kita cek apakah f ini sama dengan fx, y gitu ya. Nah, berarti ini adalah lambda harusnya. Nah, di sini berarti kita punya f lambda x lambda y, berarti kan ini, berarti apa di sini? Berarti kan lambda x pangkat ini pangkat berapa, Rek? 7 dikurang dengan Lambda y pangkat 7. ini lambda x pangkat berapa? 3 dikali dengan si-nya kita ganti dengan lambda y gitu kan? Iya, Bu. Pangkat 4. Nah, kita jalankan di sini. Berarti di sini kita punya lambda pangkat 7 kemudian x pangkat 7 dikurang dengan lambda pangkat 3 x pangkat 3 dikali dengan lambda pangkat 4 y pangkat 4. Nah, jadi kita punya lambda pangkat 3 kali lambda pangkat 4 berarti kita punya apa? Lambda pangkat 7 ya. Difaktorkan. Jadi kita punya di sini x pangkat 7 min x pangkat 3 y pangkat 4. Nah, ini tidak lain siapa, Rek? Tentu ini adalah
Kebablasan. Ini adalah siapa? Yang saya blok ini. fxy. fxy, sehingga jadi di sini kita punya ini akan sama dengan kebablasan f x, y. Nah, kesimpulannya apa kalau kita punya f lambda x lambda y? Maka f ini merupakan jadi apa di sini, Rek? Fungsi homogen berderajat berapa? 7. 7. Oke, kemudian berikutnya, kalau yang ini berarti sama persis. Tinggal dicek apakah dia f lambda x lambda y ini sama dengan lambda pangkat n f x y. Kira-kira tebakannya ini fungsi homogen enggak? Iya. Iya. Ya. Kalau misalkan saya punya ini, saya ubah. Ini fungsi homogen berderajat berapa? 3. Nah, oke. Kalau misalkan saya ganti 2, fungsi homogen enggak dia di sini? Enggak. Tidak. Tidak, karena Beda. kalau kita cek di sini, oke, ini kan sama dengan berarti lambda x di pangkat 3 Pangkat 2. kita nggak mau dia dikurangi lambda y di pangkat berapa? 2. Nah, ini kan sama dengan lambda pangkat 3 x pangkat 3 min lambda pangkat 2 y pangkat 2. Nah, ini kan tidak sama dengan apa namanya? Lambda pangkat 2 maupun lambda pangkat 3. N fx, sebarang mau dia sebarang n. Nah, kalau misalkan tadi saya ubah jadi jadi 3, ini tujuan saya mau biar oke. Nah, kalau misalkan saya ganti 3, tadi berderajat berapa, Rek? Berderajat 3. Ya, oke. Kita copy di sini. Ini. Aduh, salah. Belum maksud saya. Nah, si F ini bukanlah fungsi homogen. Oke, di sini berarti kita nulisnya ini sama dengan lambda 3 ya. 3 ini sama dengan 3, maka ini fungsi homogen berderajat 3. Oke, kemudian kalau yang ini apa? Fungsi homogen enggak dia? Bukan. Kan? Yakin? Coba kita cek. F lambda X berarti kan di sini 3
dikali lambda X, ini lambda Y pangkat 2, di sini lambda X aja kan, tanpa ada pangkat. Oke, jadi di sini kita punya apa? Lambda X. Lambda X. Lambda X doang ini. X, Y pangkat 2 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Benar enggak? Jadi kita punya di sini 3. Oh, sorry. Di sini maksudnya, oke. Ini 3-nya enggak usah. Ini maksudnya gini. Nah, ini kan 3 kali si fungsinya itu. Sik. Ya, jadi di sini si F-nya itu yang ini, sorry. Jadi kita punya ini, sehingga ini adalah derajat 3. Oke, kemudian, nah itu tadi untuk ngecek fungsi homogennya. Nah, sekarang ke PD-nya. Jadi kalau kita punya PD homogen di sini, yaitu tadi syaratnya si fungsi ini dan ini, dia fungsi berderajat, fungsi homogen derajat sama, maka cara menyelesaikannya adalah dengan substitusi Y sama dengan Vx. Nah, kalau kalian punya Y sama dengan Vx, di sini otomatis kita perlu ngubah dy-nya ini. Kira-kira kalau kalian punya Y sama dengan Vx, dy-nya apa di sini? Kalau kalian turunkan persamaan ini. XDF plus DXF. Gitu ya. Ya, jadi ini kayak menurunkan U kali V gitu ya. Jadi aksen di sini dy sama dengan oke. Jadi saya tulis di sini aja. Misalkan Y sama dengan Vx gitu ya. Maka kita punya dy sama dengan, jadi U kali V, itu kan turunannya U aksen V plus UV aksen. Jadi ini kita bisa V tuliskan di sini plus X dV. Jadi anggap X-nya itu si U, berarti kan kita punya U aksen V, berarti V dx tambah X dV. Oke, kalau kita punya Y sama dengan Vx, berarti V-nya sama dengan apa? Y per X. Y per X gitu ya. Kita nggak mau dia. Oke, selanjutnya berarti tinggal substitusi di sini sehingga si persamaan ini akan jadi variabel V dan X saja, bukan lagi si Y gitu ya. Oke. Sehingga di sini ini kita ubah, ini sama dengan Y-nya jadi Vx. Kemudian ini juga Vx. Yang dy kita ubah jadi ini. Nah, dari sini
ya kita operasikan aja, kita apa namanya, kita jabarkan. Jadi kita dapat X pangkat 3 dx. Ini kita jabarkan ini. Kita punya kemudian V pangkat 3, X pangkat 3, dx juga, ditambah yang ini kita kalikan. 3x kali Vx dikuadratkan kali V dx, berarti kita dapatkan berapa itu, Ray? 3 dikali x-nya pangkat berapa? Pangkat 3. 1, ini 2, berarti 3. 3 ya? Benar nggak? 3 ya? X pangkat 3, V-nya pangkat, ini 2, 1. V pangkat 3, dx, ditambah, ini X, ini 3x pangkat 4. 3x pangkat 4 V pangkat 2 dv gitu ya. Dengan 0. Nah, kemudian di sini faktorkan semuanya ada berapa? Ada x pangkat 3 ya. Kita sederhanakan dia. Jadi di sini copy aja. Enggak mau copy semua. Kok ngopinya sebagian aja. Oke, jadi di sini kita punya x pangkat 3 kurung. Ini dx, ini kita hapus. Ini juga kita hapus 3. Oke. 1 tambah 3 berarti langsung aja saya tulis 4 ya di sini. Ini saya hapus 3V pangkat 3 dx. Sama kan? Ya. Ditambah dengan ini 3x V kuadrat dv. Nah, berarti dari sini kita punya si x-nya dihilangkan. Nah, kita punya ini. Ini dx-nya kita faktorkan jadi 1 tambah 4V pangkat 3 dx. Nah, ini bentuk apa di sini? PD apa? Kalau kalian punya 1 plus 4V pangkat 3 dx ditambah 3xV kuadrat dv sama dengan 0. PD apa, Rek? Dapat dipisahkan. Dapat dipisahkan, sehingga kita mau bentuk ke PD terpisah dengan cara apa? Bagikan. Dibagi apa? Dengan persamaan dengan berapa? X dikali 1 plus 4 F pangkat 3. Oke, X dikali ini ya. Tuh, sehingga diperoleh ini jadinya apa, Rek? Super X dx. Ini jadi super X. Oh ya, baiklah. Kita pakai ini. 1/x dx ditambah yang ini jadi apa? Jadi 3V kuadrat per 1 plus 4V. Jadi kita punya di sini V kuadrat. Oke, 3 ini sini juga boleh. Nah, hapus ini 1 plus 4V pangkat 3 ini. Nah, dari sini baru kita apa? Integralkan. Jadi di sini enggak begitu ya. Pasti oke mau dia.
Jadi di sini ini integral dv boleh, dx boleh. Kemudian di sini pakai substitusi ya, yang v-nya ini dv. Ini d-nya dikali, d-nya diganti ini. Ini dv. Oh, sorry. Turunannya apa di sini? 12 kuadrat. Ya, coret-coret kita dapatkan 1/4. Jadi di sini kita punya hasil integralnya adalah ln x. Nggak mau dia. Function mana function? Ln. Oh, ln. Jadi kita punya ln x. Terus yang di sini jadi 1/4. 1/4 1 plus 4 pangkat 3. Di sini kita punya, loh. Nah, kemudian jangan lupa, tadi kan kita punya Y sama dengan Vx, atau PD-nya kan berbentuk variabel XY, tapi di sini masih berbentuk V, sehingga harus kita substitusi V-nya jadi apa? Kalau kita punya Y sama dengan Vx, berarti V-nya sama dengan Y per X. Jadi kita ubah di sini 4. Ini kita ubah jadi apa namanya? Y per X. Oke, ini kurang-kurung. Oke. Nah, ini solusinya. Jadi, solusi dari PD ini adalah ini. Jadi, dia sudah tidak lagi berbentuk turunan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bu mau tanya, Silakan. yang nomor 3 itu bukannya lambda Y pangkat 3 ya? 3. Nomor Yang 3. iya, Yang? itu ya itu. Ya. Typo, belum tadi copy paste. Oke. Kalau pangkat 2 enggak mungkin. Jadi, pangkat 2 ya sama kayak nomor 2. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi? Jadi, langkahnya di sini, kalau mau mengerjakan dari awal gini, jadi kalian cek dulu. Misalkan M, di copy. Jadi di sini gini, X, Y, loh nggak mau sih dia. M, X, Y sama dengan ini. Dan yang ini, XY kuadrat, itu jadi N-nya, si fungsi N. X, Y sama dengan ini. Maka, nah kamu cek di sini fxy, mxy, m lambda x lambda y, bla 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 gitu ya. Oke, saya tuliskan aja.
Ini akan sama dengan lambda X pangkat 3 ya. M X, Y. Dan tulis di sini. Si N ini juga sama gitu ya. N ini sama dengan N. Sehingga, tuh kok jadi, saya bukan equation. Maka, M dan N, nggak asik. Maka ini merupakan, aduh, susahnya. Merupakan PD homogen gitu. Jadi ada pengecekan dulu kenapa dikatakan fungsi PD homogen ya, karena fungsi homogen berderajat sama dua fungsi ini. Nah, ini tadi caranya kan sudah kita kerjakan di awal. Nah, ini setelah kita cek fungsi homogen berderajat sama, kita selesaikan si PD-nya dengan cara substitusi Y sama dengan Vx. Nah, sehingga dijalankan dia hasilnya PD-nya berbentuk variabel V dan X, tidak lagi Y. Nah, nanti di hasil akhir kita substitusi kembali V-nya sama dengan Y per X. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silakan dicoba mengerjakan silakan mengerjakan nomor ini. Kemarin kita sudah 1-2 ya. Sekarang yang nomor 3. Itu ya. Kira-kira ini PD homogen enggak? Iya, Bu. Homogen. Homogen berderajat 1. Oke, silakan dicoba nomor 3. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri forum Zoom-nya. Iya, Bu. Lagi. Oke, saya akhiri forum Zoom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah.